Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dosen dan teman-teman semua. Yang terhormat Pak dosen, Bapak Zedi Mutakin SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Ramdan dengan NIM B0D025100017. Prodi D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Makalah ini membahas peran Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai kompas moral dalam dunia ilmu pengetahuan. Mulai dari proses penelitian, perkembangan teknologi, sampai pemanfaatan ilmu di tengah masyarakat. Presentasi kali ini juga melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di era modern, khususnya ketika kita menghadapi perkembangan sains dan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini bergerak sangat pesat. Setiap tahun ada inovasi baru seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, robotika, dan media digital. Namun kemajuan ini tidak selalu beriringan dengan moralitas. Tanpa nilai yang jelas, ilmu bisa disalahgunakan, misalnya untuk manipulasi data penelitian untuk kepentingan tertentu, riset tanpa memperhatikan etika dan keselamatan subjek, teknologi yang merusak lingkungan, bahkan penyebaran hoax ilmiah di media sosial. Karena itulah Indonesia membutuhkan dasar nilai yang dapat menjadi arah dan kontrol. Pancasila hadir sebagai pedoman agar ilmu pengetahuan berkembang secara beradab dan tetap berpihak pada kemanusiaan, keadilan, serta kesejahteraan bangsa. Makalah ini membahas 3 rumusan masalah utama, yakni ada apa makna Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu, dan yang kedua ada bagaimana hubungan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir apa tantangan penerapan nilai-nilai tersebut di era modern. Dan tujuannya adalah yakni ada memahami relevansi Pancasila dalam konteks ilmiah, menganalisis tantangan globalisasi terhadap etika penelitian, dan melihat bagaimana mahasiswa serta akademisi dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan riset, diskusi akademik, maupun proses belajar sehari-hari. Pancasila berfungsi sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup berbangsa, dan sumber nilai utama dalam kehidupan kenegaraan, termasuk dalam dunia akademik. Pancasila juga memiliki nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, kebijaksanaan, keadilan, dan kebajikan yang bisa diterapkan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, Pancasila menjadi fondasi moral. Ia mengarahkan bagaimana ilmu seharusnya dikembangkan dan digunakan, sehingga hasilnya bukan hanya inovatif, tetapi juga membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan budaya bangsa. Ilmu pengetahuan adalah alat yang sangat kuat, namun tanpa nilai ia bisa menyebabkan penyimpangan moral. Contohnya, manipulasi hasil penelitian demi keuntungan pribadi, eksperimen yang melanggar martabat manusia, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan teknologi yang merugikan masyarakat. Pancasila memberi arah etik dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai. Maka kegiatan riset, inovasi teknologi, dan proses akademik harus mempertimbangkan kemanusiaan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ilmu yang berkembang menjadi ilmu yang beradab. Kelima, nilai Pancasila dapat diterapkan langsung dalam dunia ilmu. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Peneliti harus jujur, tidak memasukkan data, tidak melakukan plagiarisme. Etika akademik adalah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Dan yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan ilmu harus menghormati martabat manusia, termasuk dalam penelitian medis, psikologi, maupun sosial. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia. Hasil riset seharusnya mendukung pembangunan nasional.
ilmu bukan hanya untuk individu, tetapi untuk kepentingan bangsa. Dan yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ada demokrasi ilmiah, yakni ada ruang diskusi, kritik, dan kebebasan berpikir. Lingkungan akademik harus terbuka dan tidak anti kritik. Dan yang kelima, ada keadilan sosial. Manfaat ilmu seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, termasuk akses pendidikan dan teknologi. Jika kelima nilai ini benar-benar masuk dalam diri kita, maka ilmu akan digunakan dengan lebih baik dan lebih manusiawi. Era globalisasi membawa tantangan baru bagi dunia ilmu. Beberapa di antaranya yakni ada plagiarisme akibat tekanan akademik, desinformasi ilmiah yang menyebar cepat di media sosial, penyalahgunaan data pribadi, individualisme dalam penelitian, kompetisi berlebihan untuk publikasi jurnal, dan ketimpangan akses pendidikan. Jika tidak dikendalikan, tantangan ini dapat merusak integritas ilmu. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk menjaga agar ilmu tetap berjalan di jalur yang beretika. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yakni ada memasukkan nilai Pancasila dalam kurikulum, khususnya pada mata kuliah etika penelitian, membiasakan budaya riset yang bertanggung jawab, mendorong kolaborasi antar universitas agar tidak ada persaingan tidak sehat, meningkatkan karakter mahasiswa sebagai pribadi jujur, peduli, dan kritis, dan membangun teknologi yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, nilai Pancasila tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga benar-benar hidup dalam dunia akademik. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dimulai dari hal sederhana seperti jujur dalam mengerjakan tugas, menghindari plagiarisme, mengenal etika penelitian sejak dini, dan mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa juga dapat menggabungkan inovasi dengan nilai-nilai kebangsaan sehingga ilmu pengetahuan berkembang tanpa meninggalkan identitas negara. Pancasila bukanlah penghambat kemajuan, sebaliknya Pancasila adalah pengarah agar kemajuan berjalan dengan benar. Ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang pesat, namun tetap harus selaras dengan budaya, moralitas, dan jati diri bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, maka ilmu tersebut akan memiliki nilai kemanusiaan dan keadaban yang kuat. Secara keseluruhan, Pancasila merupakan dasar moral, etis, dan ideologis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nilai-nilainya dapat menjadi filter terhadap tantangan globalisasi serta menjadi pedoman bagi para akademisi agar ilmu tidak digunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Mahasiswa dan peneliti memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas ilmiah dan memastikan ilmu dipakai untuk pembangunan bangsa. Jadi saran yang dapat saya sampaikan adalah internalisasi nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan, terutama dalam etika penelitian dan kegiatan akademik. Entah itu pelajar, peneliti, dan mahasiswa perlu saling mendukung agar dunia ilmiah di Indonesia tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga maju secara moral. Demikian presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.